Marketis, bertemu lagi bersama saya, Effendi Hermawan, selaku Exclusive Facilitator Marketplace. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang 3 jurus andalan PDKT kepada prospek. PDKT apa nih? PDKT pendekatan kepada prospek. PDKT seperti apa? Ya, ini pendekatan yang biasa dilakukan oleh tim salesperson, tim sales kepada calon klien atau calon pelanggan, calon customer kita. Nah, dalam melakukan hal ini, satu hal yang penting di awal yang harus dilakukan adalah persiapan, pengenalan akan prospek, karakternya, pekerjaannya, perusahaannya, industrinya, semua hal pokoknya tentang si prospek ini perlu kita gali dulu. Kita jadikan suatu database, kita perlu membangun suatu database tentang prospek ini seperti apa. Nah, pada saat kita melakukan pendekatan ada 3 hal yang sangat penting, yang itu yang kita sebut dengan 3M. Pertama adalah momen, kedua adalah media, yang ketiga adalah mood. Momen seperti apa? Ya, untuk melakukan pendekatan kita perlu pertimbangan untuk momen yang pasnya seperti apa. Nah, untuk momen ini kita perlu pertimbangan lagi tuh untuk pengenalan dia, ya kan? Pekerjaannya apa, jabatannya apa, si prospeknya itu karakternya seperti apa. Pekerjaannya, misalkan apakah dia seorang staf pengadaan, apakah dia bagian finance, ataukah dia orang operation. Nah, itu akan menentukan, kita bisa cari tahu, oh kalau seorang staf itu sibuknya jam-jam berapa gitu kan. Terus kedua adalah jabatannya, apakah dia staf, apakah dia manager, apakah dia director. Jangan sampai kita salah, kita kirain dia staf, ternyata dia manager. Kita kirain manajer, ternyata jabatannya direktur. Kita salah panggil, kita salah sapa. Nah, itu momennya akan rusak ya. Ketiga, karakternya. Misalkan karakternya prospek kita ini adalah orang yang nggak suka dihubungi di luar jam kerja atau dihubunginya di rumah. Kan orangnya belong banget sama keluarga, komit banget sama keluarga, sehingga pada saat dia di rumah dia nggak mau diganggu lagi sama kerjaan kantor. Kita perlu tahu juga nih karakternya seperti apa. Faktor kedua yaitu media call, telepon, atau media kunjungan, direct visit. Kan tetapi di era pandemi kita punya tantangan nih tim sales, karena ya era pandemi ini orang cenderung banyakkan WFH ataukah kecenderungan di office pun dia tidak mau menerima kunjungan langsung. Nah, di sini kita perlu juga nih memikirkan media-media yang lain, mempersiapkan diri, online meeting misalkan ya. So kita harus tahu juga, harus mempelajari juga bagaimana menggunakan tools, bagaimana menggunakan platform-platform untuk online meeting. Apakah itu misalkan Zoom, Google Meet, agar kita bisa lancar pada saat mengadakan kontak pertama, approaching pertama, membangun hubungan pertama dengan prospek kita, dengan calon pelanggan kita. Oke, faktor ketiga adalah mood. Nah, ini penting juga nih. Kita perlu cari tahu mood prospeknya seperti apa. Misalkan pada saat first contact kita lihat tuh, let's say kita menggunakan media online meeting, upayakan open cam kalau bisa, karena open cam kita bisa lihat ekspresinya seperti apa, atau minimal mempelajari. Ya, saya percaya sobat-sobat marketis yang mempunyai jam terbang yang tinggi itu biasanya kita bisa baca dari intonasi suara, gerak tubuh, raut muka, itu moodnya seperti apa. Pada saat kita udah lihat bahwa moodnya lagi tidak baik, jangan dipaksakan untuk melakukan approach, karena kemungkinan besar hasilnya akan gagal. Jadi mood, perhatikan mood. Atau kita bisa cari tahu dari teman-temannya ya, carilah jaringan. Ini pentingnya kekuatan seorang sales, modal seorang salesperson adalah network. Misalkan kita cari tahu tuh orang di sekelilingnya, apakah keluarganya atau teman-teman kerjanya, bisa memberitahu kita, memberikan informasi sebelum kita melakukan first contact tentang kondisi moodnya lagi gimana sih. Ini penting banget. Oke, sahabat marketis, itu 3 hal yang bisa saya sharingkan tentang PDKT, cara melakukan pendekatan, approaching kepada calon prospek. Di luar itu semua, saya ingatkan kembali, seperti Sun Tzu mengasarkan, kalau kita mau perang, ya tim sales itu kan adalah ujung tombak daripada satu company. Ya kan, strateginya ya saya suka pakai strategi perang. Salah satunya strategi perang Sun Tzu yang mengajarkan persiapan, pemahaman tentang diri sendiri, tentang kompetitor kita, tentang calon klien kita, tentang bisnis kita.
Itu sangat penting untuk memahami medan bisnis, itu sangat penting agar pada saat melakukan approach kita tahu strength kita apa, weakness kita apa, kompetitor kita siapa, sehingga pada saat melakukan approach kita bisa melakukan approach yang tepat. Kesimpulannya, ingat 3M untuk melakukan approach. Pertama adalah momen, kedua adalah media, ketiga adalah mood. Selamat mencoba, selamat belajar, semoga sukses. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Cheers, salam sehat, stay safe and keep healthy. Terima kasih.